Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Raja Daud berkata bahwa di pagi hari itu adalah waktu yang sangat spesial untuk kita menghampiri Tuhan. Sebab di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, dikatakan bahwa pada pagi hari Tuhan itu mendengar seruanku. Dan pada pagi hari aku mengatur persembahan bagi Tuhan, korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita lakukan hal yang sama. Kita hampiri Tuhan di pagi hari ini dan saya percaya Tuhan juga mendengarkan kita, mendengar seruan kita dan Dia berkenan atas puji-pujian, ucapan syukur kita. Dan biarlah Dia hadir di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami berterima kasih Tuhan karena sepanjang malam Engkau sudah melindungi kami. Dan kami juga percaya firman-Mu yang berkata bahwa di malam hari ketika kami semua tidur, kami orang yang Engkau kasihi, Engkau sudah menyediakan segala berkat yang kami butuhkan untuk kami hidup sepanjang hari. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan kami sudah siap untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh memberikan ucapan syukur kepadamu, kami boleh merenungkan firman-Mu dan supaya itu menjadi kekuatan bagi jiwa kami menghadapi kehidupan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ini semua. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan, selain Kau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari angkat tanganmu, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kaulah satu, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau
ini datang pada Tuhan dengan satu pengakuan ini. Selain Engkau Tuhan, tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Yes, Engkau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Engkau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu.
bersyukur Tuhan. Sampai masa tuaku, kami mau akui bahwa Engkaulah tetap Tuhan kami, satu-satunya Allah yang kami percaya. Haleluya. Yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami angkat tangan kami, iman kami di hadapan-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita angkat hati kita, kita angkat iman percaya kita. Kita inginkan Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan bukan hanya karena perbuatannya, tapi karena kita mencintainya, kita percaya padanya. Yesus, Yesus, kami angkat hati kami Tuhan, menyembah meninggikan Engkau. Kaulah yang kami percaya, Kaulah yang kami percaya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, Allah yang berjanji dan menepati, Allah yang berfirman dan menggenapi. Itulah Engkau. Shikina-na-na-na-na, Shikira-bara-kana-na-na-na, Shikira-bara-la-la-la-la-la-la-la-la, Kina-na-na-na-na-na-na-na.
Kami menyembah-Mu Tuhan, karena Kau Allah kami yang besar. Shikinanana, dan kami percaya padamu. Shikira bara 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 bara. Kira la 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 la. Ira la na 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 na. Iman kami berpaut kepadamu Tuhan. Iman kami berpaut kepadamu Tuhan. Percaya kami penuh kepadamu Yesus Tuhan. Shikira baraka pataka pabarika pataka papa papa papa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Semua sama-sama letakkan tangan di dada. Haleluya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku Haleluya. punya Tuhan Amin. yang Haleluya. besar, Allah yang ajaib, yang telah Allah yang maha berjanji dan Allah yang setia, sanggup penuh rahmat, kasih menggenapi karunia. imanku Haleluya. bersepakat Benar. percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Ku terima Haleluya. sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami menyembah-Mu. Hikaralaya ramakasya karamakamo namakan diang kalaya ramas. Bimana makan yang kuria pikiria besyukur mata kalaya. Oh malam yang kaya nama siri makalaya ramalaya Kami percaya padamu. kaya nama syaka Kami ramalaya terlalu ramakalaya percaya ramakalaya padamu. Yesus, Yesus Tuhan. Iman kami tertuju padamu. Iman kami hanya dalam nama-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu.
Jangan lepaskan imanmu. Jangan lepaskan imanmu pada Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan kami percaya padamu Tuhan. Terpuji namamu Kiralayana makasyakaramayana Mari kita letakkan tangan kita di dada kita, kita tundukkan kepala kita. Tapi dengan penuh keyakinan kita katakan, terima kasih Tuhan, ku terima sekarang daripadamu, karena aku percaya kepadamu. Engkau adalah Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sekalipun keadaan mustahil, tetapi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Ku terima sekarang daripadamu. Karena itu aku berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bapa, saat ini kami membuka hati kami, taburi dengan benih firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu akan jatuh di dalam hati yang baik, untuk bertumbuh dan berbuah dengan lebat bagi kemuliaan namamu. Lawat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti mengerjakan seperti yang Engkau kehendaki. Tolong setiap kami Tuhan, tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau urapi Tuhan. Sehingga menjadi kehadiran-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Baik hamba-Mu maupun setiap orang yang membuka hati untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saatnya untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan ini saya beri judul, Iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Ya. Mengapa saya memberi judul ini? Karena di Injil Matius tercatat Yesus berkomentar menyatakan pujian terhadap iman seseorang. Ya. Ada 2 kali dan ada 2 orang yang dipuji imannya oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama melihatnya. Yang pertama ada di Matius pasal yang ke-8, ya. Mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Ini cerita tentang seorang perwira Romawi. Bukan orang Yahudi. Dia oleh orang Yahudi dianggap sebagai bangsa lain atau orang kafir. Ya. Nah, perwira ini percaya kepada Yesus. Dan waktu itu dia mempunyai seorang hamba yang dia kasihi dalam keadaan yang sakit. Dan menurut ceritanya itu adalah dalam kondisi yang tersiksa, sakit lumpuh. Dan dia datang kepada Yesus, serta dia memohon kepada Yesus untuk menolong hamba itu. Dan luar biasa Tuhan Yesus kita itu. Begitu mendengar permohonan ini, Tuhan Yesus langsung memberikan satu respon. Baik, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu itu. Tapi saudara sekalian, si perwira itu menjawab demikian. Saya ingin ajak saudara untuk membaca bersama dengan saya. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-8, sampai dengan ayat yang ke-10 yang berkata begini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Nah, inilah imannya. Dan Matius kemudian mencatat reaksi dari Yesus.
Ayat yang selanjutnya, ayat yang 10, dikatakan begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman sebesar ini ternyata ada pada seorang perwira Romawi yang dianggap orang kafir itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada di dalam Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Tapi saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara sekalian mulai ayat yang ke-21. Dikatakan seperti ini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Ini kembali juga bukan orang Yahudi. Dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan berteriak kepadanya. Dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi rupanya perempuan ini berseru-seru kepada Yesus, tidak henti-hentinya. Ya. Dan Yesus diam saja dikatakan demikian. Ya. Lalu ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan mendengar ini, Yesus bereaksi seperti ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wow, ini luar biasa. Dan yang menarik bagi saya adalah mengapa Tuhan Yesus memuji iman mereka, ya, kedua orang ini, iman dari kedua orang itu. Apa maksudnya? Ketika saya renungkan, saya mendapat kesimpulan bahwa maksud dari Tuhan Yesus memuji iman itu adalah untuk mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa iman seperti mereka itulah iman yang berkenan kepada Yesus. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya mau beriman kepada Yesus, maka saudara dan saya harus beriman seperti perwira Romawi itu dan seperti perempuan Kanaan itu. Nah, mari kita renungkan lebih jauh. Kita lihat satu persatu bagaimana mereka beriman kepada Yesus. Seperti apa mereka beriman kepada Yesus? Yang pertama, kita lihat tentang perwira Romawi itu. Kebenaran yang terkandung dalam pujian Yesus kepada iman dari perwira Romawi itu adalah bahwa beriman kepada Yesus itu harus dari kerendahan hati. Ya, beriman kepada Yesus harus dari kerendahan hati. Karena memang Tuhan itu menuntut atau menghendaki supaya setiap orang hidup di dalam kerendahan hati. Mari kita lihat di dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 yang berkata seperti ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi kerendahan hati itu merupakan tuntutan Tuhan untuk kita semua orang yang beriman hidup di hadapannya. Kerendahan hati itu adalah tanah yang baik untuk benih iman bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Perwira ini terlihat beriman di dalam kerendahan hatinya. Dan dia memang orang yang rendah hati. Dan itu terlihat yang pertama, dia seorang pejabat.
dia punya posisi, dia punya kuasa, ya. Tapi satu orang hambanya, walaupun dia punya banyak hamba, ya, karena yang namanya perwira ini, dia adalah komandan kompi. Ada 100-an orang berada di bawahnya, ya, di bawah komandonya, di bawah kuasanya, di bawah otoritasnya. Dan satu saja hambanya dalam keadaan sakit, dia memikirkannya, dia memperhatikannya, bahkan dia mengusahakan untuk kebaikan hamba ini, supaya bisa mengalami kesembuhan. Kerendahan hati itu adalah kemampuan untuk menghormati orang lain, ya, dan tidak memandang rendah orang lain. Itu adalah kerendahan hati. Kalau saudara dan saya mampu menghargai orang lain, menghormati orang lain, tidak memandang rendah, maka di dalam diri kita ada kerendahan hati. Hal yang kedua, kerendahan hati itu terlihat ketika dia menghormati Yesus dan memuliakannya. Itu luar biasa. Ketika Yesus berkata, "Aku mau datang ke rumahmu," apa jawabnya? Ya, apa jawabnya itu menunjukkan kerendahan hatinya. Dia berkata begini, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Aku tidak layak." Itu berarti dia memandang Yesus sangat mulia. Dan dia sangat rendah. Dia tidak layak. Dan perasaan tidak layak itu muncul dari kerendahan hatinya. Sebab kita semua tahu dia seorang perwira, seorang pejabat. Rumahnya tentu bukan rumah yang biasa saja. Ya. Yesus pun sudah menyatakan diri mau datang, tetapi dia meresponnya dengan berkata, "Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Dan hal yang ketiga dari kerendahan hatinya, dalam imannya dia percaya Yesus itu bukan hanya seorang nabi, tetapi Yesus adalah Tuhan. Karena dia percaya bahwa firman Yesus itu berkuasa. Sehingga dia berkata, "Katakan saja sepatah kata Tuhan. Tidak perlu Tuhan datang sampai ke rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata. Pasti hambaku itu sembuh." Dia percaya pada kuasa dari firman Tuhan Yesus. Wow, ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Ya, iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Ya. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Nah, perwira itu beriman kepada Yesus. Dia taruh seluruh pengharapannya kepada Yesus. Dan imannya kemudian menjadi bukti bahwa dia melihat hal yang tidak terlihat, yaitu kuasa Yesus. Dan kuasa Yesus itu dinyatakan hanya dengan katakan sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Dan Tuhan Yesus berkata, hambamu sembuh. Maka sembuhlah hamba dari perwira ini. Haleluya. Hal yang kedua, yaitu iman dari perempuan Kanaan itu. Ketika saya merenungkan kisah dari perempuan Kanaan ini, maka saya mendapatkan kesimpulan bahwa kalau beriman kepada Yesus itu harus konsisten, ya. Konsisten itu artinya tidak berubah, tetap, ya, teguh, ya. Dalam konteks iman itu adalah beriman dengan keteguhan hati, sekalipun menghadapi segala ketidakmungkinan, sekalipun menghadapi segala situasi yang membuat orang bisa putus asa. Tapi tetaplah beriman dengan konsisten, dengan teguh, ya. Dan beriman seperti ini, cara beriman seperti ini menjadikan tidak ada ruang sedikit pun untuk keraguan-raguan, kebimbangan masuk mengisi pikiran dan hati. Ya.
Karena dia teguh, imannya bulat, utuh kepada Yesus. Wanita ini terlihat imannya utuh karena yang pertama lihat, dia tetap beriman kepada Yesus sekalipun dia tidak direspon oleh Tuhan Yesus. Imannya tetap teguh dan tidak goyah. Bahkan saat Yesus tidak meresponnya, dia tidak kehilangan semangat untuk tetap beriman. Dia tetap konsisten untuk berseru kepada Yesus. Sampai murid-muridnya merasa terganggu dan minta kepada Tuhan Yesus supaya Yesus melarang orang ini berteriak-teriak. Ya, dia tetap bersemangat untuk berseru kepada Tuhan. Dan ketika jawabannya, Tuhan Yesus akhirnya akan menjawab. Dan jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, apa yang dia percayai. Ya, dia tidak putus asa untuk tetap beriman kepada Yesus. Lihat ketika Yesus berkata, "Aku diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel." Dia tidak berhenti, malah dia semakin mendekat, dikatakan. Dia mendekat dan menyembah kepada Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah." Wow, luar biasa. Dan belum selesai. Yesus kemudian memberikan jawaban. Ketika dia mendekat dan menyembah serta berkata, "Tuhan tolonglah," Yesus berkata begini, "Tidak patut memberikan roti untuk anak-anak kepada anjing, melemparkannya kepada anjing." Jadi dari perkataan Yesus seolah-olah Yesus menyebut wanita ini sebagai anjing. Tapi dia tidak berhenti untuk beriman kepada Yesus. Sehingga dia berkata kepada Yesus, "Benar Tuhan, anjing itu pun makan dari remah-remah yang dilempar dari meja tuannya." Dia konsisten. Dia konsisten di dalam beriman. Dari awal sampai akhir, dari awal pertengahan sampai akhirnya, dia tidak berubah, tetap beriman kepada Yesus. Dan Yesus kemudian berkata, "Besar imanmu, hai perempuan. Besar imanmu. Besar imanmu." Itu berarti bahwa ini terbukti bahwa iman dari perempuan Kanaan ini berkenan kepada Yesus. Nah, kalau beriman harus konsisten, saudara. Di Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang hal ini. Seolah-olah melalui pengajaran ini Tuhan Yesus mau meneguhkan bahwa kalau beriman kepada Yesus itu harus konsisten. Tidak boleh berubah. Harus bulat. Utuh apapun yang terjadi. Nah, di Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang iman itu dengan menceritakan tentang adanya seorang janda di satu kota dan dia mempunyai masalah. Kemudian dia minta kepada hakim untuk membela masalahnya. Ya. Dan hakim ini dikatakan sebagai hakim yang lalim. Siang dan malam dia tidak putus asa datang kepada hakim ini. Dan sama seperti wanita itu, hakim ini untuk sekian waktu tidak mempedulikan wanita ini. Permintaan dari wanita ini. Tetapi dia tetap datang. Dia tetap datang. Hari ini tidak dihiraukan, besok dia datang lagi. Pagi tidak dihiraukan, siangnya dia datang lagi. Siang tidak dihiraukan, malam dia datang lagi. Dengan permohonan yang sama. Dan dengan kepercayaan yang sama bahwa hakim inilah yang bisa menolongnya. Hingga saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat yang keempat diceritakan seperti ini. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, diam batin saudara, dia berpikir, walaupun aku tidak takut akan Allah, apalagi dengan janda itu, ya, dia mau bisa apa dengan aku, ya? Dan aku tidak menghormati seorang pun, namun supaya
wanita ini, janda ini tidak mengganggu lagi, maka hakim itu kemudian memutuskan, ya sudahlah, tak tolong aja. Istilahnya demikian. Ya. Supaya dia tidak menyusahkan aku lagi. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan satu kesimpulan, ya. Tuhan Yesus memberikan satu kesimpulan. Lihat bersama dengan saya di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, ya. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Luar biasa, ya. Kemudian ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, yaitu membenarkan mereka yang berseru kepada Tuhan siang malam. Konsisten, saudara. Konsisten. Teguh hatinya. Bulat tekadnya untuk percaya. Ya. Lalu dikatakan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kenapa? Karena dari waktu ke waktu, ternyata faktanya banyak anak-anak Tuhan yang beriman kepada Yesus, tapi tidak konsisten. Ya, di tengah jalan gampang mutung, saudara. Gampang mutung. Tapi ketahuilah bahwa iman yang berkenan kepada Yesus adalah iman yang konsisten. Ya. Jangan berhenti. Teguhkan hatimu. Tetaplah percaya. Ya. Jadi perhatikan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita tentang iman yang berkenan ini. Dan kalau imanmu berkenan kepada Tuhan, maka percayalah. Jadilah seperti apa yang engkau percaya. Itu yang pasti saudara akan nikmati di dalam hidupmu. Saudara, saya mau lanjutkan. Alkitab juga menceritakan tentang iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini iman yang luar biasa juga. Dan ini adalah iman yang konsisten kalau saudara perhatikan, ya. Saudara bisa membacanya di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Ya. Mereka tidak mau menyembah kepada patung Nebukadnezar itu sekalipun nyawa mereka harus menjadi taruhannya. Dan ketika mereka kemudian diperhadapkan kepada Nebukadnezar, lalu Nebukadnezar mencoba untuk memberi satu peluang kembali, kesempatan lagi. Kalau kamu mau, biar bunyi-bunyian dibunyikan, kamu sembah. Maka kamu tidak akan aku masukkan ke dalam dapur api itu. Ya. Tapi yang luar biasa, ketika Nebukadnezar memberikan kesempatan itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan jawaban seperti ini. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, ayat 18, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Iman kami adalah iman yang bulat, iman yang teguh, iman yang tidak akan pernah berubah apapun yang dihadapi. Karena mereka percaya bahwa iman itulah yang pasti akan mengubah keadaan. Jangan sampai keadaan mengubah iman kita. Nah, inilah konsistensi di dalam iman. Kadang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika beriman, seperti tidak ada yang berubah. Ancaman tetap ancaman dan bahkan menjadi semakin nyata ancaman itu. Seperti tidak ada artinya, ya. Bahkan seperti tidak ada pertolongan. Karena kemudian kita tahu, mereka kemudian dimasukkan ke dalam dapur api itu. Tetapi percayalah, tidak ada yang terlambat. Tuhan, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, ya. Waktunya pasti tepat. Baik sebelum
masuk ke dalam dapur api, Tuhan pun bisa menolong. Tapi kalaupun sampai harus masuk ke dalam dapur api, percayalah, Tuhan juga bisa menolong. Dan faktanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati di dalam dapur api itu. Bahkan sedikit pun api itu tidak berkuasa atas dirinya. Tidak ada bau gosong ketika mereka keluar dari dapur api itu. Ya, karena Tuhan kuasanya ajaib mengatasi segala kemustahilan. Haleluya. Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, tidak pernah terlambat. Selalu dan pasti akan ada pertolongan. Iman tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Nah, saudara, saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Apakah saudara ingin hidup berkenan kepada Tuhan? Kalau saudara ingin hidup berkenan kepada Tuhan, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6 berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingin berkenan kepada Allah, berimanlah kepada Allah. Dan kalau saudara mau beriman kepada Allah, milikilah kerendahan hati terlebih dahulu. Bertobatlah dari segala keangkuhanmu. Karena hanya dari kerendahan hati itulah, maka benih iman itu bisa tumbuh. Karena kerendahan hati itulah yang membuat hatimu menjadi hati yang baik, tanah yang baik, supaya iman bisa bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Dan kalau saudara mau beriman kepada Tuhan, berimanlah dengan konsisten. Apapun yang sedang saudara hadapi, situasi yang sepertinya, aduh, aku sudah mendoakannya, aku sudah mau percaya, sungguh-sungguh kok sepertinya tidak ada pertolongan, tetaplah percaya. Jangan berhenti untuk tetap percaya. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang setia. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat kami gak lihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, Hatiku saudara. percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Haleluya. percaya. Katakan dengan sepenuh hatimu. Selalu ku percaya. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya,
tetap pegang janjimu. ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Hati kami percaya, hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Mari arahkan iman kita pada Tuhan. Katakan, hatiku percaya. Amin. Percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Iralaya Ramakosya Kiramakantalayara. Sebentar saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bila mana di antara Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami masalah di dalam beriman kepada Tuhan, saudara boleh tuliskan di kolom chat yang tersedia, tetapi jangan hanya menuliskan masalahmu. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, maka berikan juga, tuliskan juga komitmen yang saudara ambil sekarang, komitmen di dalam iman. Memang tidak mudah situasiku. Dan sepertinya apa yang aku doakan selama ini tidak ada perubahan. Bahkan sepertinya kondisi semakin buruk, ancaman menjadi semakin nyata. Tetapi aku percaya, aku tetap percaya bahwa imanku tidak sia-sia. Sebab aku beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang mengasihi aku. Kalau dia mendengar seruan dari perempuan Kanaan itu, dia juga pasti mendengar seruanku. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong. Tuliskan itu, saudara. Tuliskan apa yang menjadi komitmenmu, komitmen imanmu. Supaya kita tidak hanya melihat masalahnya, tetapi kita juga melihat solusi di dalam iman. Haleluya. Haleluya. Karalaya ramakusya karamakantalaya. Karalayang kumayang karamakasya kiribikiramakandalaya. Ubakalaya ramakusya manamakandalaya. Haleluya. Haleluya. Bapak hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kalau ada di antara mereka yang saat ini iman mereka sedang lemah, semangat mereka untuk percaya kepadamu sudah mulai surut Tuhan. Jamah kembali Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, teguhkan kembali Tuhan semangat mereka untuk percaya kepadamu Tuhan. Teguhkan kembali Tuhan. Dan biarlah namamu ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Hamba percaya Engkau mendengar seruan mereka. Hamba percaya bahwa iman mereka tidak akan pernah sia-sia. Dan Engkau tidak akan pernah terlambat untuk menolong. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sampai di penghujung dari doa pagi ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu biarlah damai sejahtera Allah, kasih karunia di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha,
Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.